pengalaman juga pernah saya main game ya. Saya ketika itu sudah umur 20 berapa ya? 21 ya. Belum sampai 20 atau 19. Ketika itu saya bermain, ada yang tahu Smackdown? WWF gitu ya. Nah, saya bermain dengan kebetulan teman saya ini orangnya cacat gitu ya. Kurang sempurna perkembangannya. Ya, tahu ya Ramadan yang bisa sering main gitu pasti. Teman saya ini tubuhnya kecil tapi usianya 5 tahun lebih tua dari saya. Jadi kita main WWF Smackdown. Itu dilarang sama pemilik rentalnya. Jadi kami bingung kan. Tapi sebelah itu ada anak kecil, anak SD itu mainnya The Sims. Lah itu kan sangat terbalik ya. Salah sekali. Padahal The Sims itu kan untuk game orang dewasa. Karena itu situ maksudnya ada RPS ya. RPS. RPG ya. Game RPG. Itu kan untuk simulasi kehidupan orang dewasa di situ. Jadi pengetahuan terhadap game yang kita miliki juga harus ada ya. Game. Hati-hati kalau game yang itu membuat kita mengeluarkan kata-kata sumpah serapah ya. Berarti itu kecerdasan kita atau intelektual kita belum sampai di situ. Saya rasa pemain yang baik itu pasti jarang ya. Mereka lebih mengutamakan skill game. Nah, masuk pembuatan game itu ada dua cara ya. Dengan membuat sendiri program yang akan digunakan untuk membuat game, umumnya ini professional game developer. Gitu. Yang namanya profesional berarti kan sudah pernah punya pengalaman beberapa kali membuat sebuah game ya, dari awal sampai akhir. Gitu. Kemudian dua, dengan menggunakan program jadi yang tinggal kita gunakan. Jadi nanti kita coba yang nomor 2 ya, dengan menggunakan program jadi. Jadi ada beberapa aplikasi atau software game builder gitu ya, yang tinggal kita gunakan template-nya itu ada. Ya, atau banyak tutorial yang sudah disediakan di internet, ya, apalagi di YouTube itu cara membuat game yang sampai akhir jadi. Gitu. Kita tinggal memolesnya dengan seperti pembuatan latar belakang, karakter. Untuk membuat program sendiri tidak akan bahas ya, karena kita termasuk pemula ya, game developer pemula gitu. Jadi kita gunakan yang kedua, kita pakai tutorial lebih mudahnya. Tutorial. Atau menggunakan template yang sudah jadi ya cukup kita poles. Nah, ini yang lebih keren lagi ya di saat ini ya, bisnis dalam game komputer. Jadi saat itu 2000 berapa ya? 2005, 2004 sampai 2010 itu kan penggunaan komputer itu sangat jarang ya. Masih mahal ketika itu sampai 2010 kalau nggak salah. 2010, 2008, 2007, 2008 itu komputer itu masih dibilang sangat mahal. 2003, 2007. Tapi saya rasa dari 4 tahun itu cepat sekali ya perkembangannya. Ketika itu komputer hanya ada di warnet dan prosesor Celeron itu kan dual core ya. Dual core. Satu set komputernya itu harganya 4 sampai 5 juta. Tapi ketika itu kan tahun 2005 ya, itu mahal sekali. Hitungannya mahal sekali. Itu baru Celeron. Dan saat itu game untuk PC itu belum benar-benar dikembangkan. Jadi hanya ada emulator untuk PlayStation ya. Jadi kaset DVD atau CD di PlayStation itu bisa masuk ke dalam komputer, kita jalankan dengan emulator. Seperti itu saat tahun itu ya. Game-game yang ada di PC itu sangat terbatas saat itu ya. Karena beberapa aplikasi game builder juga, game engine-nya juga belum banyak.
Jadi masih ada game-game standar seperti pinball, soliter, sekelasnya. Ada yang game 2 dimensi. Ya. Bisnis dalam game komputer berkembang pesat, seiring dengan teknologi canggih yang ada. Jadi ketika kita saat ini masih menggunakan smartphone, ya beberapa orang di luar negeri sudah pakai Google-nya atau kacamata khususnya yang sudah menggabungkan virtual reality ya. Banyak sekali game yang seperti itu. Jadi ada game yang tembak-tembakan menggunakan smartphone. Ada. Game online dan game download ya. Game online ada banyak juga game online. Biasanya masih 2 dimensi ataupun sudah 3 dimensi saat ini seperti PUBG itu kan sudah online. Game download ini yang kita perlu download dulu, install dulu di PC, baru kita mainkan. Bahkan ada yang sudah online ya, seperti game apa itu? Kalau instan terus download install seperti war apa itu namanya? Lupa saya. Dota ya, sejenis Dota, CS gitu kan, online juga ya. Ada yang berfree, ada yang berbayar. Gimana? Ada yang tahu perkembangan Steam? Ada yang pakai Steam di sini? User Steam? Sudah legal kah? Oh ada, Rahmatian sering pakai Steam. Sering pantengin Steam ya, kadang ada game yang murah. Udah bisa ya sekarang, oke. Syukurlah kalau udah bisa nih. Di Steam itu semacam aplikasi penyedia game-game yang cukup besar ya, yang bagus gitu. Jadi kita bisa download, ada yang gratis juga, ada yang berbayar. Game berbayar juga merupakan bisnis ya, karena sama saja dengan kita mengeluarkan uang untuk membeli sebuah barang. Jadi seandainya game kita ini diberikan harga sekitar cukup berapa ya, 20.000 gitu ya, 20.000 atau 50.000. Itu kan terjangkau ya untuk ukuran siswa atau mahasiswa ya. Tapi yang namanya user Indonesia itu ya, user game Indonesia, gamer yang kurang modal itu biasanya nyari aplikasi yang memang murah gitu, mudah dibeli. Jual saja yang segitu ya. Jual murah gitu kan. Tapi penggunanya banyak gitu. Prinsipnya kan prinsip jualan itu kan kadang kita pikirkan juga murah tapi banyak yang pakai. Daripada mahal tapi jarang yang pakai itu kan aduh. Jadi rating gamenya jadi sedikit kecil gitu. Mending banyak yang pakai. Seperti Mobile Legend gitu kan. Ini kan murah ya. Murah dalam artian research yang mereka berikan itu banyak, hampir tidak terbatas, cuma untuk skinnya aja gitu kan. Skin yang khusus ada harganya dan bonus-bonus lain. Nah, tapi itu kan tidak mempengaruhi permainan. Itu research yang seperti itu disediakan untuk tambahan bagi memang benar-benar fokus ya. Games berbayar memberikan kepuasan tersendiri bagi pembelinya karena terdapat fitur yang bagus di dalamnya. Nah, ya, kalau kita berikan seperti item-item khusus ya, kita jual aja nih itemnya. Dan harganya nggak sembarangan juga kan, misalkan senjata yang ada di PUBG gitu kan, cukup mahal. Tapi karena sudah mencintai game ya, menyukai game itu, kita akan melakukan, kita dibuat tertarik untuk membelinya. Wah ini keren sekali, ada tambahan-tambahan skill atau kemampuan khusus di dalamnya. Nah itu pintar sekali developer game untuk menarik perhatian gamernya. Ada diskon dan lain-lain. Pokoknya ada event tertentu. Nah, bayangkan kalau Dota itu kan udah dari pertama, udah dari tahun berapa gitu. Sampai sekarang masih ada. Kemudian PUBG itu juga, contoh game-game besar seperti Mobile Legends itu kan sudah masuk season ke-23 kalau salah. Nah, itu kan mereka termasuk sukses ya, udah berapa tahun, dari 2016 kalau salah. Cukup sukses sudah beberapa tahun. Bayangkan uang yang mereka dapatkan gitu dari itu. Uang yang mereka dapatkan.
pembelian item pun tinggi. Orang Indonesia itu kan belinya wah sangar juga ya. Seperti pemain-pemain yang pro itu, item-item yang dibeli ya nggak main-main juga, besar sekali. Bahkan ada anak kecil yang sempat sering membeli item ya, pakai apa namanya, kartu kredit ibunya gitu ya. Tiba-tiba ibunya kaget, itu hutangnya, istilah kartu kredit itu kan hutang ya, itu sampai berapa 10 jutaan gitu. Dia beli aja gitu, santai aja, dia nggak mikir gitu kan, anak kecil kan nggak mikir, beli aja sampai 10 jutaan, kan kaget. Jadi mudah sekali cara membelinya mudah, diberikan kemudahan oleh developer. Nah, saya harap di pertemuan kuliah ini ya, ada game yang launching gitu ya dari kelas ini. Mau itu grup ya ataupun sendiri atau individu. Tapi kalau untuk praktikum, tiap individu harus membuat sebuah game. Hasil akhirnya ya, nanti membuat sebuah game di akhir nanti dicoba. Walaupun cuma satu stage gitu ya, tapi selesai. Semua komponen yang ada itu ada semua gitu ya. Dari karakter, latar belakang yang bagus, ada rintangan, ada health barnya, ada bonusnya, rewardnya, semuanya ada. Cukup satu stage, itu nanti kita bahas jauh lebih lanjut. Aplikasi games dapat dijalankan di berbagai platform. Beberapa platform media yang bisa dijadikan pilihan untuk pengembangan game, yaitu PC ya, kita PC berbasis PC, web-based game berbasis web, smartphone, dan mobile atau cellphone. Udah nggak pakai lagi ya cellphone atau mobile phone ya. Siapa yang masih pakai HP Tulalit? Kataran Tulalit ya. Bikin game Snake ya. Udah kurang juga kan, udah jarang yang menggunakan. Jadi udah smartphone semua, rata-rata sudah pakai smartphone. Contoh bisnis dalam game beragam, seperti dituntut untuk melakukan pembayaran game tersebut ya. Kita bayar game, membeli game 10.000. Kalau di Play Store itu kan ada yang 10.000, 20.000 murahnya. Tapi kalau yang beli banyak, wah lumayan kan. $1 dikasih $1, tapi yang belinya ribuan orang gitu. Karena murah, banyak yang beli ya, terkumpul $1.000 dalam satu kali launching. Satu sesi. Ada yang berdasarkan pay per item ya, membayar per item yang ada di game ya. Pay per play, bermain dalam satu kali main. Bayar satu main. Bisa metode ini. Ada 3D engine dan scene graph. Dalam grafika komputer atau komputer grafik, 3D merupakan bentuk grafik yang menggunakan representasi data geometri 3 dimensi. Representasi itu apa ya? Menampilkan data geometri 3 dimensi. Grafik 3D tersimpan di dalam komputer untuk keperluan kalkulasi atau rendering gambar 3 dimensi. Jadi